Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Lailatul Mahdalena dengan NIM 90500012387, mahasiswi dari UIN Al-Adin Makassar dengan program studi perbankan syariah. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu mengenai kebijakan moneter dalam perspektif Islam, di mana materi ini disusun untuk memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana ekonomi Islam mengelola stabilitas ekonomi makro. Nah, pertumbuhan ekonomi yang stabil adalah tujuan utama dari setiap negara, dan untuk mencapainya, kebijakan moneter memainkan peran yang sangat vital. Kebijakan ini bertujuan untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan indikator seperti pertumbuhan ekonomi yang sehat, harga yang stabil, dan tingkat pengangguran yang rendah. Namun, pandangan Islam tentang uang dan pengelolaan moneter memiliki perbedaan fundamental dengan sistem konvensional. Sebenarnya apa itu kebijakan moneter? Sederhananya, kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengatur atau mengendalikan kondisi perekonomian suatu negara, terutama melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menstabilkan harga, dan mencegah inflasi. Dalam ekonomi konvensional, uang sering dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk keuntungan. Berbeda dengan itu, dalam ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar yang bertujuan untuk menghindari praktik riba. Inilah poin penting yang dapat kita ambil, yaitu kebijakan moneter tanpa bunga. Dalam Islam, kebijakan moneter harus sepenuhnya bebas dari riba dan bunga, karena riba ini dilarang keras oleh Islam. Penghapusan bunga ini menghilangkan instrumen utama pengelolaan uang dalam ekonomi kapitalis. Nah, sebagai gantinya, pengelolaan uang dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Bagaimana posisi bank sentral dalam Islam? Nah, bank sentral atau lembaga moneter tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Namun, operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba. Bank sentral Islam juga memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang menjaga stabilitas harga dan mengurangi pengangguran. Perbedaan mendasar antara manajemen moneter konvensional dan Islam terletak pada filosofinya. Sistem konvensional bisa menggunakan suku bunga sebagai alat utama, sementara manajemen moneter Islam berfokus pada stabilitas permintaan uang dan mengarahkannya ke sektor produktif dengan menghilangkan insentif untuk menimbun uang. Nah, ini mendorong orang-orang untuk berinvestasi di sektor real melalui skema seperti card, penjualan atau muajal, dan mudharabah. Nah, instrumen moneter juga berbeda. Jika konvensional mengenal operasi pasar terbuka, penentuan cadangan wajib, minimum, dan discount rate, maka dalam Islam kita mengenal reserve ratio, moral suasion, qardul hasan sebagai pengganti lending ratio, refinance ratio, profit sharing ratio, dan yang paling dikenal yaitu Islamic suku. Nah, suku misalnya dapat digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar, menarik dana dari masyarakat saat inflasi, atau sebaliknya. Aplikasi instrumen moneter Islam ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi yang sesuai syariah, menghindari riba, gharar, dan maisir. Contohnya adalah mudharabah untuk investasi kerjasama, murabahah untuk jual beli, wakalah untuk pendelegasian wewenang, musyarakah untuk investasi bersama, dan juga ijarah untuk sewa menyewa aset jangka panjang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini ialah kebijakan moneter adalah pilar penting bagi stabilitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, kebijakan ini harus bebas dari bunga dan berlandaskan keadilan, prinsip transparansi, serta keberkahan. Bank sentral Islam memiliki peran sentral dalam mengelola peredaran uang secara adil yang mendukung sektor real untuk melalui instrumen-instrumen syariah. Dengan menerapkan kebijakan moneter berbasis Islam, kita berharap dapat menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua.
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.